Alright, everybody, please prepare our class first. Open our class. Siapa ketua kelas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Well, welcome back again in chemistry class. Let's open our session today with these things. What are their similarities? Apa kesamaan di antara ini? Cairan. Apa lagi? Ada kimianya dalam situ. Oh, semuanya ada kimianya. Badanmu aja ada kimianya. Rasanya apa? Ya, asam, enak, segar. Rasanya? Manis, pahit. Ya. Ini? Nggak pernah coba ya? Ini apa? Ini apa? Infus ya, cairan infus. Ini? Rasanya manis, pahit. Kalau gambar pertama, kedua, dan keempat bisa dikonsumsi lewat mulut. But this one lewat selang ya. Lewat selang. Ya, selang. Masih dikunci ya sini ya? Ya. Sampai mana tadi kita? Oh ya, sama-sama cairan, tapi ada yang bisa diminum, ada yang tidak bisa diminum. Ada rasanya nggak? Rasanya berasal dari mana ini? Dari? Ya, perasa bisa, dari buahnya bisa. Kalau ini rasanya dari mana? Gula. Kalau ini belum pernah merasakan. Salam. Ya, silahkan. Berarti kan kalau dari jawaban kalian tadi, minuman-minuman ini atau obat itu ada rasanya. Rasanya berasal dari, tergantung apa yang di dalamnya kan. Pertanyaan selanjutnya adalah, ada airnya nggak ini? Ada airnya nggak? Ada airnya nggak? Ada airnya nggak? Berarti itu adalah kesamaan yang lainnya. Ada airnya semua. Tapi meskipun ada airnya semua, rasanya beda-beda. Tadi kalian bilang rasanya berasal dari, kalau ini perasa, ini dari gula, ini dari, kalian belum pernah merasakan, ini dari obat. Kalau ada campuran air sama sesuatu yang lain, in chemistry we call it as solution. Solution itu in bahasa adalah larutan. Larutan. Ya ini solusi benar. Solusi untuk kehausan ya. Solusi untuk kekurangan cairan. Ya. Laptop lewat sana. Ya. Lewat sana. Oh, sini sih. Kalau sudah dulu Bisa kita ambil laptop ya. Solusi kenapa? Ya, solution.
Larutan ya, bukan penyelesaian, larutan. Iya. Nggak bedain solusi. Solusi sama tadi ada Sama. Sama in bahasa English, in English sama-sama solution. Solution. Tadi solution terdiri dari apa aja? Air dan rasa atau sesuatu yang lain ya. Bisa berasa, bisa enggak. Solution itu komponennya ada solvent sama solute. Larutan. Solvent itu kita kalau in bahasa larut, solute ini zat terlarut. Ya, namanya kan larutan. Ada pelarut, ada zat terlarutnya. Kita bahas untuk salah satu contoh cairan yang tadi. Larutan teh, tea solution, consist of two parts, solute and solvent. Solventnya siapa? Air tentu. Solutnya siapa? Ekstrak teh. Bisa ditambahin solut yang lain nggak? Bisa, tambahin apa? Sugar. Tambahin apa? Min. Oh ya, tambahin min. Bisa. Tapi kalau solvent, cuman air saja. Ini disebut solution bukan? Ya. Enggak. Kenapa enggak? Kenapa iya? Ini tidak ada zat terlarutnya karena ini cuman air aja. Air aja, satu aja komposisinya. Kalau solution minimal berapa? Dua. Gitu kan. Sebenarnya banyak solvennya, tapi kita akan paling sering digunakan itu air. Zat terlarut. Ya, solute. Kalau ini solution bukan? Bukan. Ini air aja ya. Ya, air zam-zam. Minyak bisa. Minyak itu berarti bukan Bukan maksudnya. solution. Kalau minyak doang bukan solution. Minyak sama apa? Minyak tanah, minyak kayu putih, Minyak kayu putih solution. minyak bumi. Minyak bumi. Minyak bumi Berarti solvent. bisa dibilang solution karena dia campuran banyak. Minyak. Minyak ya ekstrak kayu putih. Itu udah jadi, bukan minyak bumi. Minyak bumi itu yang mentah. Itu Sebagai apa campuran. itu? Yang mana? Minyak buat motornya ini. Oh, Bensin. bensin. Iya itu. Itu bisa dibilang solution, bisa juga dibilang campuran. Karena kita nggak tahu siapa yang lebih banyak, siapa yang melarutkan. Nggak, campuran tuh banyak hal. Campuran itu, bentar, solution itu pasti campuran. Campuran belum tentu solution. Oke. Nah, Solution. itu pasti campuran. Ya, larutan itu pasti campuran. Campuran belum tentu larutan. Larutan itu pasti campuran. Larutan itu pasti campuran. Campuran belum tentu larutan. Coba sebutin apa lagi yang kalian tahu. Contoh solution. Infus.
Ya, solvennya apa? Larutnya air dia. Infus air. Ini vaksin. Air tapi ada zat isinya. Isinya apa? Ada glukosanya, ada garamnya. Ya, kan dimasukkan ke dalam tubuh kita kan, pasti air. Vitamin vitamin kan padat ya. Oh ya, itu solution. Misalnya Jescool. Jescool masukkan ke air jadi solution. Tapi kalau dia masih padat, bukan solution namanya. Padat bukan solution. Gas, gas juga bukan solution. Hanya yang cair solution. Apa lagi ya? It's okay, it's okay. Tinta solution ya. Tipex solution. Darah solution. Karena campuran. Campuran. Tanah. Nanah ya solution juga. Ya. Banyak ya. Coba. Jeruk air. Solvennya air. What is the solute and solvent of these solutions? Silakan bisa diskusikan dengan teman kalian. Itu solvennya air. Ya, Solutnya perasan jeruk. ya boleh. Ya boleh. Boleh. Harus air terus. Air ion. Ya iya apa tulis saja ion. Ya kan ada ion. Nah, ya Mister mau ngecek aja. Kalian ngerti nggak sih solut sama solvent? Boleh ditulis boleh. Boleh buat bebas-bebas. Molekul buah juga boleh. Bulir ya boleh juga. Oke, jus jeruk. What is the solvent? Water. What is the solute? Ya, buah jeruk ya atau ekstrak jeruk. Pocari Sweat. Kan belum ditanya. What is the solvent? Air. What is the solute? Ya, iya. Tapi cuma ingat iklannya aja. Ya. Ada varian yang inovator itu. Ya, yang lebih mudah itu orangnya. Ya, dia banyak mineral namanya ya. Ion itu mineral. Ada ion kalsium, ion kalium, macam-macam. Dan Pocari Sweat tentunya ada gulanya. Solutnya ion-ion, mineral-mineral, dan gula. Gula. Yang kayak kau bilang tadi lah. Yang tuh yang kelas 2 itu. Siapa? Ion. Ion itu loh unsur. Ion itu yang unsur negatif bukan? Ya, yang negatif, yang positif. Oke, sebelum kita lanjut, coba dong tuliskan 2 contoh solution di buku kalian dan identifikasi solventnya apa, solutnya apa. Dua aja ya, cairannya terserah. Pokoknya dua aja tuh. 2 contoh, astaga 2 contoh. Ya. Solutnya, solventnya air. Solventnya, solutnya jeruknya. Ya. Oh, darah itu. Ada airnya. Terus
solut. Nah, itu dia identifikasi. Nah, nggak tahu makanya. Solidnya from God. Everything's from God. Ya, boleh tulis saja. Kopi ya, kopi. Kopi, yogurt, dah silakan tulis. Ya nggak apa-apa, salah. Mumpung di kelas kan salah. Nanti kalau udah jadi dokter salah kan nyawa resikonya. Mumpung masih di kelas. Jus alpukat. Sirup marjan, oke. Oh sama ya, nggak apa-apa, nggak apa. Tinta, ya solution dia. Ya maksud hamba nih. Solutnya kuat. Solutnya apa gitu? Anda tahu, Zah. Ya, itu saja yang menurutmu apa nama yang cocok? Suitable name. Alright, who wants to share? Nih. Takia, Nih. ntar satu-satu. Ya iya benar. Takia dulu, apa tak? Ramil. Ultra milk, ya berarti milk ya, ultra milk. Solvennya air. Solven, air, terus Solvennya susu. ya solutnya susu. Warna makanan. Warna makanan, Merek kuku-kuku. Merah buku. Solvennya air. Warna. solvennya air, solutnya pewarna, zat pewarna. Boleh kayak ini. Siapa lagi tadi? Aswatun dulu, Aswatun dulu. Satu aja, oke. Ya nggak apa-apa, satu. Yogurt. Lu pakai air gak? Nah, air terus. Air terus susu fermentasi. Ada bakterinya nggak? Ya bakteri. Susu. Banyak ya yogurtnya. Bentar. Pertanyaannya bisa ganti dikit. Another example yang solvennya selain air. Ada yang Saya. ya Susu. bisa. Susu, milkshake, strawberry. Solvennya saya diwakilkan. Ya, sama-sama butter. Milkshake, strawberry. Solvennya apa ini? Air juga kan? Air. Berarti air kan, susu? Susu. Ya, berarti air. Selain itu, Minyak telur nih. Mayo. tadi siapa? Ya, minyak telon. Apa solvennya? Solvennya itu dia lavender sama Solven, membedakan solven dan solut. Membedakan solven dan solut, look at the amount, jumlahnya. Yang lebih banyak itu adalah solven. Nah, di minyak telon, yang paling banyak itu apa? Minyak, berarti solvennya minyak. Solutnya apa? Ya, zat aroma ya. Zat aroma apa? Lavender ya. Lavender oke. Macam-macam ya. Tergantung variannya. Kecap dimakan sama kita nggak? Saus. Kecap ada airnya. Mayonnaise. Keju. Minyak dan telur ya, benar. Minyak dan telur. Mayonnaise. Solven minyak. Solutnya telur. Ya, benar ya. Yogurt dan yogurt. Yakult. Apa solvennya?
Ya water kan. Ya artinya kalian sudah ngerti. Ini selipin. Nah, liptin. Gak tahu. Air, masa sih? Air atau liptin tuh ada yang berbasis air, ada yang berbasis minyak. Parfum juga. Air. Air. Enggak, parfum minyak, alkohol. Parfum alkohol. Tapi ada juga yang non alkohol. Minyak ya. Sabun. Sabun? Sabun cair. Oh, sabun cair. Nanti cari tahu ya. Nanti cari tahu, cari tahu. Tentu minyak ya kan? Kan lo pernah bikin sabun kan? Pernah. Ya. Minyak kan? Yang jelas Yang berapa? Nah, sekarang kita lanjut. Mister ada dua gambar. Ya anggap aja ini kopi ya, meskipun ini teh. Apa perbedaannya? What is the difference? Warna. Warna. katanya lebih kuat. Yang ini lebih strong, lebih pekat, ini lebih encer. Beda. Dari mana tahu beda merek? Tari wangi. Bentuknya beda. Tari wangi dan kapal api. Nah, kalau dari gambar ini saja, antara gambar kiri, the left and the right solution, which one has more tea extract? Kiri. Dari mana tahu Warnanya. warnanya? Kelihatan ya? Bayangkan, ini kalau teh kita bisa tahu nih dengan jelas. Kalau teh ya, karena berwarna. Bayangkan larutan infus, seberapa banyak ion-ion atau glukosa atau garam yang ada di situ. Nggak berwarna, nggak tahu gimana caranya kita ngukurnya tuh. Kalau ini kan ada warnanya, ya kan? Lihat komposisinya, benar. Tapi kalian bayangkan nanti kalian tuh ketika berkarir di dunia kedokteran atau berkarir di dunia farmasi, mungkin kalian akan di bagian yang pembuatnya. Nah kalau mau membuat, berarti harus ada ukurannya kan? Kita nggak bisa kan? Cara menentukan labelnya gimana? Harus dihitung. Bening semua cairannya. Pocari Sweat juga sama. Pocari Sweat 1, 2, ada Pocari Sweat dicampur air sama nggak dicampur air. Susah bedanya kan? Pocari Sweat yang diencerkan sama yang Pocari Sweat aslinya. Maka dari itu, karena tidak semua solution itu berwarna, atau tidak semua solution itu bisa dirasakan. Kalau gula misalnya gula ya, kalian pernah ngelarutin gula di dalam air nggak? Cara tahu gulanya banyak atau sedikit gimana? Beda dikit ya? Oh ya bisa. Kan sulit kan? Yang lebih mudah gimana caranya? Rasain. Yang lebih manis berarti gulanya lebih banyak. Itu kalau solution yang bisa dirasakan. Masa kalian mau merasakan asam klorida, asam sulfat? Nggak mungkin dong. Ya kan? Kalau mau ngerasain cairan infus, nggak sesuai dong. Oh bisa pakai pH asam, pakai pH asam bisa. Nah caranya yang lebih umum gimana? Kalau yang pH asam tadi benar juga, tapi itu hanya untuk cairan asam. Nah solution itu kan nggak cuma asam. Maka kita perlu sebuah ukuran. Ukuran untuk menyatakan seberapa banyak solut yang ada di larutan itu kita sebut dengan concentration. Konsentrasi. Ini definisinya ya. Ya. Ya, tergantung ya. Kalau bisa diminum, misalnya kalian mencoba dikit, itu nggak masalah. Tapi kalau sehari-hari buat minum, ya jangan. Kalau bahayanya, Mister kurang tahu sebahaya apa. Tapi yang jelas, dia lebih mahal dari minuman. Satu, ya kan? Terus dia didesain untuk langsung masuk ke dalam tubuh. Itu sih.
Tapi nanti kalian cari tahu lagi ya lebih lanjut. Apakah kalau sehari minum 2 kantong infus itu bisa menyebabkan apa? Gitu. Kalau kepepet, misalnya kalian di pulau tak berpenghuni gitu ya. Terus kalian cuman ada kota yang isi infus-infus, ya terpaksa itu yang diminum. Begitu. Ya kalau persediaannya habis, nah baru. Itu molarity itu sinonimnya concentration. Ada yang pakainya molarity atau molaritas, ada yang bilangnya konsentrasi. Oh tentu farmasi pasti. Kenapa? Farmasi yang merancang biasanya. Jual juga. Kalau di pabriknya kan pabrik farmasi yang jualan obat. Ngomongin tadi cairan infus ya. Kalau di kondisi normal jangan diminum ya. Jangan diminum. Itu aja. Tapi kenapa ada infus yang sakit kalau masuk sana? Apalagi yang botol kaca gitu. Dia kalau masuk ke sana tuh lebih sakit daripada infus. Oh ya? Lain kalau disuntik. Ah kan disuntik. Oh disuntik cairan. Tapi ada yang gatal gitu sih ya. Menggelitik gitu kan. Ya ya. Kayak suntik pas berasa masuknya gitu langsung. Ya. Itu kan masuknya tuh agak ditekan ya. Sakitnya tuh mungkin karena syaraf-syarafnya menerima tekanan tadi. Kan dia masuknya kan disuntik kan. Suntik lewat jalur infus itu kan. Itu langsung set. Nah, mungkin ketika ditekan itu cairannya masuknya lebih kencang. Ya kalian bayangin aja misalnya air. Kalau disemprot air, ditutup sebagian selangnya gitu kan. Lebih sakit kan daripada selangnya full. Itu dipaksa. Kayak gitu. Mungkin ya. Kalau apa tadi yang tergelitik? Iya, berasa kok bisa masuknya berasa gitu. Waktu disuntiknya? Sudah disuntik. Ah. Masuknya udah cairan beberapa menit kemudian tuh kayak Oh ya, mungkin itu apa namanya? efek reaksi. Penyesuaian dari dalam tubuh kan. Kan awalnya netesnya normal, masuknya stabil. Tiba-tiba ada gangguan, mungkin rasanya masih ke bawah. Gitu. Tapi kan abis itu stabil lagi kan? Nah, berarti udah menyesuaikan tuh tubuhnya. Di sini ada yang udah pernah diinfus? Diinfus. Ya. Oh ya. Relate semua berarti ya ngomongin infus ya. Hampir semua relate. Mister sih belum pernah sih. Kenapa? Oh ya, serang. Kalau dia tuh yang disuntik antara kulit sama daging ada kan yang jadi tipis banget. Itu kan sakit panas kayak gitu karena Ya, masakan kan itu kan awalnya kan tubuh kita sudah terbiasa dengan kondisi normal. Tiba-tiba dikasih gangguan dari luar. Nah, itu bisa merasa panas, bisa merasa sakit kayak gitu. Tapi lama-lama akan menyesuaikan juga, akan terbiasa. Gitu. Ya. Salah cucuk. iya ada yang di Ya, jadi gini. salah cucuk sampai bongkar Ya. Gini. Itu kan memang mencari pembuluh darah yang pas. Yang buat dimasukin cairan infus tuh loh. Kalau pembuluh darahnya salah yang dimasukin, bukannya dia masuk ke dalam tubuh, tapi langsung keluar di sistem ekskresi, jadi nggak terserap tuh. Itu satu. Selanjutnya yang kedua adalah kalau nggak pas di pembuluh darah yang tidak pas, itu nanti bisa mungkin tersumbat atau bahkan pembuluh darah yang mungkin ukurannya terlalu kecil kena masuk cairan malah jadi pecah. Jadi makanya
Nah ya, ya itu makanya penting kan skill kalau jadi dokter tuh atau bidan nggak cuman ngasih rekomendasi obat aja. Untuk juga. Saya pernah sampai itu semuanya. Sampai itu semua bengkak-bengkak sudah berarti. Itu bahaya nggak sih? Itu biasanya ini sih bidan biasanya. Ya, bidan, oh bukan bidan sorry, perawat ya itu lebih ke perawat. Tuh skill ya kayak gitu perawat. Tapi dokter biasanya lebih jago dari perawat. Ya kalau dokter lebih jago. Ya, iya. Biasanya untuk mempermudah itu ada kayak alat lampu laser gitu. Jadi lasernya kalau dikasih ke tangan, kelihatan tuh pembuluh darahnya di mana aja. Ya. Nah, itu perlu memang hati-hati. Ya biar rileks, biar rileks. Biar kitanya rileks. Kadang diolesin alkohol dulu kan. Biar rasa sakit pas ketusuknya nggak terlalu berasa. Ya meskipun tetap terasa. Biar rileks. Ya. Gitu. Hmm? Oh ini. Ini kejadian di anak Mister kemarin waktu opname. Ya, anak Mister. Iya. Waktu itu kena pneumonia anak Mister. Jadi harus rawat inap. Masukin obatnya harus lewat infus. Jadi mau nggak mau diinfuskan. Di infus itu awalnya sih normal aja ya. Terus beberapa lama kok tiba-tiba membengkak. Ini kenapa? Ada dua faktor. Faktor yang pertama banyak gerak. Jadi jarumnya entah nggak ada jarumnya sih. Kalau di infus tuh udah ada jarumnya. Mungkin ada yang kegeser atau apa. Jadinya kan sakit tuh membengkak. Yang kedua karena sumbatan. Nah, jadi ada yang tersumbat tuh karena banyak gerak kan mungkin kan. Ada yang tersumbat jadinya berhenti di sini aja cairannya. Nggak lanjut ke tubuh, nggak lancar ke tubuhnya. Faktor yang ketiga adalah netesnya infus kekencengan. Bisa juga ya. Tuh membengkak tuh sama besar. Nah itu sakit ya. Makasih anak Mister. Ya. Ya namanya bengkak kan. Ya rasanya bengkak lah gimana gitu. Nah itu mau nggak mau harus dicabut. Tunggu dulu sampai kempes. Baru boleh diin lagi. Atau pindah tangan ya. Anak Mister di tangan nggak bisa. Pernah semuanya. Ya. Kenapa? Kenapa? Bisa harusnya. Aku di situ kemarin. Sini bisa. Di sini. Berarti Kecuali kaki. kaki belum ya. Bisa kecuali kaki. Eh, Jadi bisa mau di sini nanti pindah lagi sini. Nanti kalau ini udah susah nyari pembuluh darahnya pindah tangan selanjutnya. Kan ada tuh orang yang Suntik putih. infus whitening. Ada kah? Wah baru tahu ini Mister malah. Bahaya banget. Nah Mister pernah tahu kalau itu. Katanya kalau saya Ada ya yang bikin putih ya. yang bikin skin gitu loh, Sir. I see. Berarti dia yang dimasukin apanya dia? Hormon. Ini biar mengurangi ini kasih apa ini laser melanin kan? Oh, I see. Iya. Tapi katanya kalau itu Nah, Mister kurang tahu kalau itu. beneran. Kalau untuk ginjal ya, nggak cuma suntik kasurnya. Apapun cairan atau zat yang masuk ke dalam tubuh itu pasti disaring ginjal. Termasuk gula. Kalau kebanyakan minum gula, ginjal juga bisa kena. Kenapa? Beban ginjal jadi banyak. Nggak cuma itu, obat-obatan juga sama. Dia bakal disaring sama ginjal. Kebanyakan obat, kurang cairan, bisa kena ginjalnya. Gitu. Gagal ginjal itu artinya ginjal tidak bisa mencuci darah. Kan ginjal itu fungsinya mencuci darah ya. Tidak sebagus atau bahkan udah performanya udah buruk banget lah. Gitu. Harus dicuci ya. Dan ginjal itu adalah organ tubuh yang sel-selnya
tidak bisa menyembuhkan diri. Kalau udah rusak ya sudah rusak. Itu ginjal. Masih bisa, masih bisa. Jangan berencana ya. Enggak. Tapi dia nggak bisa Beda kayak kita kulit luka nih. Lama-lama terbentuk lagi kan sel-sel kulitnya. Kalau ginjal enggak. Kalau udah rusak, ya udah di sel bagian itu udah mati. Kayak gitu. Nah, makanya ginjal sering jadikan apa meme kan, jual ginjal beli apa, jual ginjal beli apa. Ya. Tapi di dunia kedokteran sih saya ingat Mister ya, kalau yang resmi itu bolehnya donor. Jual beli itu nggak boleh. Nggak boleh jual beli. Jual beli pasti ilegal berarti. Bisa, bisa. Tapi aku izin dari keluarga juga kan. Iya, tentu harus izin, tentu. Itu di Mata juga bisa, mata. Ya, kan ditukar tuh identik. Berubah nggak? apanya? Apapun. Tentu pasti ada perubahan, makanya sebelum donor organ termasuk sebelum donor darah dicek dulu kompatibilitasnya dengan Jadi kalau si pasien. Kelakanya dicek. Kalau kamu misalnya pengen menurunkan ginjalmu, ya kalau itu nggak cocok sama pasien, ya nggak bisa. kurangnya Gitu. Berapa lama ada ginjal yang dilepas itu? Nah itu misal kurang tahu, nanti kalian cari itu. Itu tentu penyimpanannya eh, harus ekstra hati-hati ya. Iya. Ning. Kalau golongan darah, kalau dalam prakteknya setahu Mister ya, biasanya yang dikasih tuh yang harus sama. Harus sama A ya sama A, B sama B. Tapi kalau kepepet secara teoritis, itu bisa beda. Jadi misalnya O itu bisa mendonor ke semua kalau nggak salah. O itu bisa mendonor ke semua. Tapi itu kalau kepepet, ngerti ya? Kalau kepepet ya maksudnya kalau golongan darah A nih pasien ya, stok golongan darah A masih ada ya pakai yang A, bukan pakai yang O. Kalau kepepet darurat ya udah. Gitu. Nggak sama, itu kan nanti ada, wah ini kok jadi biologi nih. Tapi ada kimianya juga. Jadi dalam darah itu ada zat yang namanya antigen sama antibodi. Kalau antibodi. Itu kalau mereka ketemu bisa terjadi penggumpalan. Bayangkan darah kalian habis didonor, terus darah kalian ada yang menggumpal. Jadi fatal kan? Nah, jadi menggumpal. Kayak gitu. Oh, plus yang ada plus minus itu resus namanya. Itu ada karakteristik lain lagi yang itu nanti penting untuk apa namanya? Kalau nggak salah sih janin ya, kalau nggak salah ya. Nanti bisa dicek. Ya. Itu saya periksa awal, terus saya periksa ke rumah sakit pas mau masuk gitu. Ya. Itu saya bebas Kok bisa? Itu nggak tahu bisa. Nah itu nggak tahu bisa. Ya, mungkin itu kan sebenarnya ngeceknya pakai yang tadi darahmu ada beberapa kan dicampurin antigen atau antibody itu. Kalau ada gumpalannya, oh berarti darahmu tipe apa. Kalau nggak ada gumpalannya, kalau biasanya semuanya nggak menggumpal itu biasanya O. Makanya O itu kan dibilang aman untuk pendonor kan. Nah, ya nggak bisa menerima ya. Kalau ini kasusnya apa namanya berubah, mungkin zat mungkin ya ini ya zat yang buat ngeceknya itu yang salah satunya kadaluarsa jadi nggak kedetek gitu. Iya. Saya kaget awalnya tiba-tiba yang di rumah sakit jadi bebas. Itu bisa jadi ya. Harusnya nggak apa-apa. Tapi keadaan darurat ya. Dan itu yang boleh melakukan itu hanya petugas medis. Kita nggak boleh sendiri itu. Membahayakan diri sendiri nggak boleh. Itu nanti kapan-kapan ya. Sekarang kita kembali ke sini. Tadi kan awalnya adalah seberapa banyak sih solut atau
Zat terlarut dalam larutan kalau cairannya tidak berwarna, kalau cairannya tidak bisa dirasakan, maka kita perlu sebuah parameter namanya konsentrasi. Secara matematis itu kayak gini. Simbolnya M ya. Kalian bisa nyebutnya, you can call it molaritas, you can call it molarity, you can call it concentration, whatever you like. Kalau dari definisinya, ini kan menyatakan amount of solute, jumlah solute dalam 1 liter larutan. Makanya definisinya ini secara matematis, jumlah solutnya adalah N, kemarin udah belajar kita ya, mol. Solutnya mol. Volumenya dalam liter. M, molaritas atau konsentrasi. Satuannya molar. Siapa? Mister. Tidak mampu Mister jadi dokter. Tapi tahu gimana sih? Nggak, kalian kan Apa sih? bisa jadi bisa. Guru. Teknik kimia tuh harusnya ya normalnya yang sesuai dengan apa yang dipelajari di jurusan itu adalah kerja di pabrik yang jelas. BUMN-nya nggak tahu ya, BUMN-nya di bagian pabriknya yang jelas. Misal pabrik semen, ya di proses produksi semennya. Pabrik nikel, ya proses pembentukan nikelnya. Nah itu teknik kimia. Pertanyaan bagus, kita akan jawab itu di lain kesempatan ya. Oke, example dulu. Fokus on number 1. Concentrate on number 1. Berapa konsentrasi larutan NaCl yang dibuat dengan melarutkan 0,5 mol NaCl dalam 250 ml larutan? 0,5 ini apa? Simbolnya apa? N. Kalau ini? V. Yang dicari? Ya. Molnya masukin ya. Volumenya gimana? Lihat, di rumus itu harus liter. Ini apa? Mili ke liter diapain? Berapa? 1000. Jadi 0,25 liter. Masukinnya 0,25-nya. 0,5 dibagi 0,25? 2 ya. Satuannya mol per liter boleh, M besar boleh. Molar ya bacanya ya. 2 molar. Nomor 1 ada yang mau ditanyain nggak? Oh, 0,25. Ini nih. Volumenya 250. Ini kan mililiter ya. Jadi gini, ada yang namanya tangga satuan. Mister yakin kalian sudah pernah belajar semua. Kan kalau biasanya kalau yang dipelajari di fisika itu kan ini ya. Ini ada misalnya, ini nanti masih ke atas lagi. Meter, desimeter, sentimeter, milimeter biasanya kan. Liter juga sama. Ada liter, desiliter, sentiliter, sama mililiter. Nah kan kita mau yang diketahui ini 250 ml mau dijadikan liter. Kenapa perlu dijadikan liter? Karena diminta sama rumusnya. Apakah itu kita harus ubah ke liter? Ubahnya gimana? Dari mili naik berapa nih? 1, 2. Setiap naik 1 itu dibagi 10. Kalau naik 3 dibagi
1000. Naik 2 dibagi? Naik 4? Ml naik 3 berarti dibagi 1000. Jadi 250 ml itu sama dengan 250 dibagi 1000 liter. 250 bagi 1000 berapa? Nah, itulah yang dimasukkan ke sini. Gimana? Tanyakan kalau masih ada yang ragu-ragu. Ngitung 0,5 dibagi 0,25 bisa? Kalkulator. Tapi ujian nggak boleh ya? Kan minggu lalu sudah guys. Sini nggak apa-apa nggak apa-apa. Nggak apa, kita 3 JP santai. Lihat. Kemarin kan contohnya 8,8 dibagi 44. Diapain ini? Kali 10. 10 per 10 gini kan? Yang atas kalikan 88, yang bawah biarin. 88 bagi 44 berarti 2 per 10, 0,2. Nah, sekarang lakukan hal yang sama. Dikali berapa? Supaya komanya hilang. Ya, coba dulu aja lah 10 kali 10 ya. 0,5 kali 10? Ini karena ada komanya, ikut dikalikan. Ini kenapa nggak ikut dikalikan? Karena udah nggak ada komanya. 0,25 kali 10? Lah, masih ada komanya dong. Kali lagi. 10 per 10. 5 kali 10, 50. 2,5 kali 10? 50.000 dibagi 25 orang dapat berapa? Gitu ya. Jadi memang ini udah Mister Desain, tidak perlu kalkulator. Kalau bisa itu. Lanjut. Example number 2. 0,05. Gimana itu Takia? Cari mol, yes. Oke. N itu berarti sama dengan M kali volume. Benar. Ada yang tahu nggak kenapa mol sama dengan M kali V? Dibalik, betul. V-nya pindah ya. Oke, lanjut, Takia. 0,1. V-nya? 500. Masih milih, terus? Diubah ke liter. Oke. Jadi 0,5. Berapa jadinya molnya? 0,05. Satuannya? Mol. Thank you, Takia. Silakan question. Ya, silakan dicerna dulu. Finish?
dari P kali M. N bagi M. Yes. Kalau mencari volume gimana? Ya, P-nya berarti adalah N dibagi M. Yes. Ya, kayak gitu juga, betul. Dari mililiter ke liter. Yes. Tangga nada. Tangga satuan. Nggak ada paling atas sih, tapi biasanya kilometer. Ya, kiloliter. Kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter. Kucing, bukan, kucing hitam. Ya, kucing hitam dalam mobil terus. Ya nggak apa-apa, Mister juga nggak. Ya. Ya. Alright. No question? Oh my god, 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 oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ya, ya. Silahkan. Mister freeze dulu ya. Mister sambil absen ya. Afifatunisa. Alisa Delia. Amelia Riani tadi izin. Andini Putri. Sudah pindah ya. Alright, alright. Alright, alright. Anita. Aswatun. Atifah Noren. Askia Mutia. Askia Mutia? Oh ya. Dewi Elgania. Intan Nur Aini. Khalifa. Nadia Atika. Nadira, toilet ya. Nesa Ayu. Pio. Saskia. Siva Aisy. Siva Unima. Oh, ke toilet. Takia Alia. Ya. Kita cuma satu kali aja ya seminggu ya.
Bisa sekali, bisa 2 kali. Tergantung caranya, terserah. Saya sama dong. Itu demo saja syukur. Boleh diskusi dengan temannya. Yang segera kini atau misalnya. Langsung. Soalnya nggak usah ditulis ya guys. Ya pakai aja. Ya. Meninggal semua. Oh, nggak bisa dipakai ya? Itu manual. Ya. Yang mana tuh? Kan sudah belajar gram-graman kan di minggu lalu. Iya nggak sih? Iya. Betul. Exactly. Yes. Ya bisa 2 kali hitung. Pokoknya angka di situ kepakai semua, nah, itu clue-nya. Ya.
Dia ini ya nomor 2. Ini baru aja. Berarti nomor 2 carinya apa? Berarti kalau mau carinya apa? Ini apa 2 bagi 400 gitu. Kalau misal apa 400 bagi 2 kan 200. 200 nya tambah mana? Kan rumah 4, kenapa 400? Astagfirullahaladzim. Kita bisa. Kita bisa. Na, na, na. Hmm? Yes. Yes. 0,00. Yes. Bukan. Bukan juga. Apa ya? Yang ini kah yang bukan Kamu bukan itu ya. Kamu mencari apa? kan NaCl itu ini. Oke, bagus. Iya, segini kan? Ya, bagus. AR itu kan? MR. Oh, MR ya? MR. Ya, M- iya. Sampai situ betul. 45 gram. Sampai situ betul. Nah, ini dapat segini. Ya, sampai situ betul. Terus ini kan sabar. N-nya ini segini. Ya, Terus diketahui lagi volume. ya, sampai situ betul. Jawaban akhir aja yang salah. Salah bagi. Ya, salah bagi kamu. Iya. Mana? Salah ya? Benar itu? Ya. Oh. Apa yang mana sih? Dan bila esok ding 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 akan kembali. Astagfirullah. Saya mau. Hah? Mau apa? Mau aja. Bentar ya. Mau juga. Saya juga. Dalam satu. Selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Saya nomor 3. Saya nomor 3. Mana saya satu. Luar biasa antusiasme kalian. Maka Mister harus, karena banyak peminat untuk maju, Mister harus menaikkan standar yang boleh maju. Yang sudah selesai nomor 4. Saya 4. Ya, boleh. Ya, saya 1. Harus selesai nomor 4 dulu ya. Itu dia kesempatannya. Kerjakan sampai nomor 4 dulu. Mau nyari apa nih? Mau nyari volumenya. Volumenya udah ada. Enggak, bukan volume. Bener-bener yang 5,8 itu juga volumenya. Ya, kamu mau ngubah apa dulu? Dari apa ke apa? Bentar, habis ini tuh kita udah dapat nih ininya. Ya, terus? Yang di Yang dicari apa? N, berarti langsung masukin ke rumus N aja. Kok yang cari N? Ini yang nyari apa kamu? Iya. Udah ketemu dong kalau N. Berarti M. Ini N ya? Ini M, Mister. M apa itu? Ini kan. Oh, M molar. Ya, sabar. M molar atau M massa? M masa. Ya, yang dicari apa yang dicari? Soalnya apa? Larutan. Apanya larutan? Konsentrasinya. Nah, konsentrasi itu apa? Oh, berarti ini jadi bukan
Ya. Coba lihat. Betul. Keren. Ya sama itu tuh apa? Ya ya ya. MR namanya. MR. Mister. Sama. Ini langsung masuk ke rumus itu ya. Ya. Nomor 5 itu 20,4. Satu tuh apa maksudnya? Kenapa sih Noren? Nomor 5 Hah? Ini coba lihat proses. Oh ya. Cari ML dulu kan. Betul nggak? 24. Oh banyaknya. Hah, salah nggak? Coba dijumlahkan lagi. Ini bukan hasil 4 itu. 15. Ada 1 mol ya, Mister. Tuh. Nomor 4 tuh berarti Ya. 2. molnya apa? Berapa? Berarti 1 mol. Berapa? Berapa apa? Konsentrasi berarti kan. Berarti itu Nyari konsentrasi. Hah? Nomor? Jawaban akhirnya? Bukan. berarti Sir, berarti 1 mol. 18. Ya. 18. M. Yes. Salah maju, Taki. Nomor 4 atau 5? Bebas. Ya mau 4 aja 5. Ya terserah kalau Taki mau. 5 aja sama. Apa? Saya tinggal maju langsung. Mana punyamu udah sampai nomor berapa? Ya belum berarti selesaikan dulu. Mana kamu udah sampai nomor berapa? Salah. Bukan. Ya udah sampai nomor 4 ya apa-apa. Kamu mau di nomor berapa tapi? Nomor 4 Aswatun. Iya kesempatannya adalah kerjakan sampai nomor 4 dulu. Diskusi sama temannya. Kamu mau nanya apa ke Mister? Nah baru Mister jawab. Berapa? Coba konsentrasi. Ya. Betul. Hmm? Betul. Tapi kok masuknya ke N? Ini kan M. Berarti Masuknya ke M. M. saya salahnya di mana? Kan berapa mol? Berarti yang ini kamu pakai N sama dengan M kali V. Oh dikali. M kali V. Itu dia dari M kan? Kita bisa. Kita bisa. Kita. Ya tulis nama ya. Itu yang hijau udah habis nih kayaknya. Pakai yang lain boleh Dewi. Warna lain. Tiba-tiba Rini karena membuat bumi gitu. Biasa Rana deh, Sir. Lah kan 2 orang, Rana sama Rini. Nomor berapa? Ya. Sisa nomor 2 berarti yang belum. Nomor 4 sudah belum? Nomor 3 udah ada. Nomor 2 saya nomor 2. Ya nomor 2. Syaratnya mengerjakan nomor 4 dulu ya. Akan cari N aja lu udah. Dapat N-nya belum? Berapa? N dari 5,85 dibayar. Itu aja dia. Berapa? Tuh, Ya boleh ya. Situ juga boleh situ. Dihapus saja ya. NA-nya 23.
Kita bisa jadi seorang. Habis ya. Ya betul. Itu udah. Dewi, Nisa, El, Aswatun, Tahiyah. Cinta aku. Aku rela, oh aku rela, rela. Oh ya. Deng 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 deng. Sudah ya? Oke, mari kita cek. Mari kita cek. Number 1. Molnya 0,3, oke benar, 150 jadi liter bagi 1000, 0,15 benar. Benar juga. Ini Mister tambahin sini ya, biar kelihatan rumus yang dipakai apa. Nih. 0,3 per 0,15 kali 100 per 100, ya. Benar nomor 1? Ada yang beda nggak nomor 1? Sama. Nomor 2? Ada yang beda nggak? Ini ke sini berarti ini jadi mili ke liter ya. Bagi 1000. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah simbol huruf M. M selain di sini kita udah pernah pakai di mana? Massa. Coba lihat di catatan lagi, massa M-nya besar apa kecil? Kecil. Kalau konsentrasi? Nah, ini sangat penting ya. Berarti ini pakainya harusnya M besar, konsentrasi ya. Nah, biasakan dibedakan ya. Kita tuh sering pakai huruf M. M kecil massa, M besar konsentrasi,
MR massa molar. Ya, jadi harus hati-hati ya. Lanjut. Ini benar ya. Nomor 3. Rana membuat larutan 0,2 mol, volumenya 400 ml. Rini ingin membuat larutan yang sama konsentrasinya sebanyak 500 ml. Berapa mol CaCl2 yang diperlukan Rini? Oke, berarti ini ngitung dulu punyanya Rana ya. 0,2, 0,4, oke. Ini satuannya apa ini? NOMD. M ya. Terus ini punyanya Rini, perlu berapa mol kan gitu kan? M-nya M besar. Livin 0,5 kali 0,5. 0,5-nya dari sini ya. 0,5 ini dari mana? Oke, volume ya. Oke, 0,5 kali 0,5 benar. Satuannya apa harusnya? Mol. Nomor 4. Nah, ini nomor 4. Apa yang membuat nomor 4 berbeda dengan nomor 1 sampai 3? Dari molnya, ada gramnya ya. Gram itu apa berarti? Massa. Padahal kita diminta mencari konsentrasi. Konsentrasi M, nggak ada nih massanya nih. Adanya apa? N, mol. Maka ada 2 tahap mengerjakannya. Tahap yang pertama, yang ini mencari mol. M per MR. MR-nya dapat dari sini. MR-nya pun ngitung dulu ya. Cari MR, mencari mol. Setelah dapat, baru mencari konsentrasi. Oke, ini 0,1 benar. Ini didajikan liter bagi 1000 benar. MR-nya juga udah benar. Mol bagi volume, yes. M besar ya. Benar, nomor 4. Nomor 5. Nah, nomor 5 mirip-mirip seperti nomor 4. Bedanya apa nomor 5 sama nomor 4? Yang dicari gramnya. Ini yang diketahui. Yang diketahui adalah molarnya atau konsentrasi sama volumenya. Maka cari dulu molnya. Oke. 0,2, 0,5. Ini berasal dari sini ya. Masukin, ketemu 0,2 kali 0,5 berapa? 0,1. Ada yang beda? Ya benar, 0,1. Benar. Baru mencari gram pakai rumus M sama dengan N kali MR. 180 dapat dari sini ya. Oke, benar, thank you. Tepuk tangan buat kita semua. So, ada yang mau ditanya nggak? Aku bertanya pada manusia. Oh iya, silahkan catat dulu. Gimana? Sudah capek? Baru exercise 1 ya?
Apa mau nanya apa? Sekia. Tadi yang mana tuh? Oh, kenapa nggak di pabrik-pabrik? Karena Mister tidak suka bekerja di pabrik. Ya, namanya juga coba-coba. Nggak tahu nanti kerjaan di pabrik itu kayak gimana. Kan dulu waktu SMA, kenapa Mister masuk teknik kimia? Katanya orang-orang teknik itu kerjanya gajinya besar. Nah, makanya itu teknik kimia. Ternyata setelah Mister magang di pabrik, wah, sepertinya saya tidak cocok dengan pekerjaan ini. Makanya Mister nggak kerja di pabrik. Itu magang berapa bulan? 1,5 bulan. Sebentar aja kan? 7 minggu aja. Ya, 7 minggu aja kan. Itu aja Mister udah nggak betah. Apalagi kerja di situ. Kalau magang tuh sebentar ya. Tergantung. Bisa sebentar, bisa lama. Tergantung tempat kerjanya. Kalau dulu Mister digaji. Kan pabrik. Uang makan 50.000 per hari pokoknya. Tiap hari. Mau libur mau masuk, dapat. Terus sama dalam waktu 1,5 bulan itu dapat berapa? 2,25 juta. Plus uang saku 50.000 per hari. Itu kalau tempat magang Mister ya. Ada juga tempat magang yang nggak digaji, ya sudah. Sekarang dia magang di sini magang Iya. biasa. Ada yang digaji, ada yang enggak. Kalau pas Mister dulu digaji. Terserah lagi, tergantung perusahaannya. 7 rasanya. Tentu digaji kan bekerja. Kenapa lama ya 7 ya? Lama sih memang. Kayak umur sekolah SD. Jadi Mister sudah melewati berapa angkatan tuh? 7 mungkin ya. Jadi angkatan 7. Misal mulai dari angkatan, misal masuk sini itu ketika angkatan 7 itu kelas 10 rasanya. Ya, angkatan 7 kelas 10. Sekarang angkatan berapa yang kelas 10? 14. Nah, pas kan? 7 tahun. Tapi Mister tidak ada niatan kayak mau nambah sekolah terus ke sekolah lain. Udah di sini aja. Untuk saat ini belum. Untuk saat ini. Ya kan? Allah kan maha membolak-balikan hati kan. Hati Mister saat ini masih di gips. Bukan setia sih ya. Butuh. Istirahat dulu. Belum 15 menit lagi loh istirahat. Udah dicatat? Oke. From the beginning of our class, bagian mana yang paling membuat kalian terperas pikirannya?
Oh ya. Nomor 45 ya. Apa-apa nih ada gram, ada ini. Nah, terus kata Aswadun, oh iya memang nomor 45 ini pakai rumus yang tidak dipelajari hari ini tadi. Pakai rumus yang mana? Minggu lalu. Itulah. Ini sebenarnya pesan pentingnya mengingat sejarah. Iya kan? Kan kepake. Kepake kan? Harus diingat masa lalu itu. Buat belajar. Buat pembelajaran. Kalau yang buruk jangan diulang. Kalau yang baik diulang nggak apa-apa dong, ya kan? Diulang nggak apa-apa. Gimana? Kenapa Nisa? Kalau baik, kenapa berakhir? Bisa bertanya, saya yang dengarkan. Masalah berakhir atau dimulai itu tidak peduli itu baik atau buruk. Hal yang baik pasti suatu saat akan berakhir. Hal yang buruk suatu saat akan berakhir juga. Karena yang membatasi kita itu adalah waktu. Waktu tidak bisa diputar. Apalagi dijilat, apalagi dicelup. Waktu juga gitu ya. Itu ya. Artinya apa? Kalau kalian merasa momen-momen ini baik, jalani dengan sepenuh hati, nikmati. Karena suatu saat itu pasti akan berakhir. Momen-momen bersama keluarga kalian menyenangkan, tapi suatu saat mau tidak mau akan terjadi perpisahan. Mau nggak mau itu kan udah suratan takdir gitu. Jadi pesan dari Mister, berharaplah yang terbaik, bersiaplah untuk yang terburuk. Minggu depan daily test siap? Nah, kan berharaplah yang terbaik, persiapkan yang terburuk kan. Mungkin minggu depan akan ada daily test. Mungkin ya. Mungkin. Ya kan tergantung tadi kan. Hati Mister bisa terbolak-balikan. Wah, kayak minggu depan perlu pengambilan nilai nih. Ya, daily test berarti. Masuk nilai juga. Catatan nanti masuk. Nanti akan ada momen-momen untuk mengumpul catatan. Itu tadi bagian yang paling menguras pikirannya. Artinya ternyata ilmu yang kemarin itu tetap bisa berguna untuk hari ini. Kalau yang paling membuat kalian semangat datang di kelas kimia deh apa? Apa yang bikin seru itu apa? Dingin. Dingin. Terima kasih lah kepada AC ini. Oh ya, alhamdulillah kalau tidak bosan ya. Keren, Intan, semangat belajar, bagus. Nah. Kalian tahu kenapa Mister bisa mengeluarkan banyak quotes? Baca buku. Gimana ya? Nanti akan Mister bongkar rahasianya. Betul. Lomba? Oh, gombal. Emang gimana? Mister juga lupa gombal sih. Nanti ya, Mister nanti riset dulu. Hah? Yang apa? Yang fisika apa emang Mister pernah bilang? Udara. Oksigen. Mister ada. Bertemu orang yang tepat itu seperti gas hidrogen bertemu gas oksigen. Gas hidrogen itu memiliki sifat yang mudah meledak.
oksigen itu sifatnya membakar. Tapi ketika mereka berjodoh, jadilah H2O, air. Yang meredamkan panas, meredam api. Mana? Jangan-jangan Nah gitu ya. Nah, itu dulu. jangan-jangan dulu kalau kita nembak cewek pakai bahasa kimia gitu. Enggak sih. Dulu Mister Aku mau nulis nembak Miss Dea pakai ini. Pakai coding. Jadi Mister nge-coding, Mister kirim filenya. Ini ya jalanin di aplikasi ini ya. Dijalanin. Coding Mister itu bentuknya adalah, jadi kalau dijalankan jadi animasi bentuknya love. Gitu. Keren kan? Hah? Ya, Mister ke Miss Dea gitu. Hah? Miss Dea, ya pada akhirnya jadi istri Mister kan? Cantik saya mau sampai itu. Mister tuh sampai. Jangan kenalnya gara-gara DJ. Iya, Betul. Itulah kenapa Mister kalau pas kalian tanya tadi, Mister nggak kepikiran ingin ke tempat lain yang lebih wow gitu. Untuk saat ini tidak. Karena hidup Mister ada di sini. Mau ya. Ini emang kalau ya. Ya, satu kampus. Tapi selama kuliah Mister nggak pernah ketemu Miss Dea. Ya, itu dia. Miss Dea jurusan fisika. Mister teknik kimia. Jadi beda gedung, beda tempat. Oh itu. Anaknya biologi dong. Kan bapaknya kimia. Nanti terserah Dema mau berkarir di mana. Namanya siapa? Dema. Dema. Lengkapnya? Kalandra Prima Demawan. Ada campur kimianya nggak? Nggak ada. Dermatologi ada. Dikira Nggak ada. kimia fisikanya satu. Nah, untuk apa? Kenal. Jasa para pahlawan. Nggak. Kalau Mister kasih namanya udah ngusur-ngusur kimia fisikanya, Mister takut nanti Dema itu terkungkung. Oh harus kimia, harus fisika. Nggak. Biar bebas memilih yang mana. Ya. Gitu ya. Ya. Beginilah 3 JP. 2 JP belajar, 1 JP-nya yapping. Masih ada 10 menit. Oke. Mari kita tutup aja kelas hari ini. Let's close our session today with hamdalah. Silakan di waktu yang tersisa ini kalian bisa mencoba soal di modul nomor halaman berapa tuh? 12 ya. Ya. 12 rasanya. Ya 12. Silakan dicoba aja, Tidak wajib selesai, coba aja. Thank you ya. Have a nice day.